Presiden Jokowi telah memilih Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Tetapi berbeda dari Kapolri sebelumnya, Komjen Listio memeluk agama minoritas di Indonesia, yakni Katolik. Sebuah tantangan tersendiri bagi negeri mayoritas Muslim. Lantas, mengapa Presiden Jokowi memilih calon Kapolri non-Muslim di tengah panasnya kasus FPI serta kasus terorisme di Indonesia? Bukankah ini hanya akan membuat kelompok Islam yang pro-Rizik makin tidak menyukai pemerintah? Dan menganggap Kapolri baru tidak akan mampu mengayomi dan memahami kepentingan Muslim. Bahkan ada yang berpikir Kapolri non-Muslim akan bersikap lebih keras kepada kelompok Rizik. Jika melihat sepak terjang Komjen Listio Sigit di Bareskrim Polri, ia tentu sering berurusan dengan kasus yang melibatkan tokoh politik. Karena itu, ia akan lebih peka membaca situasi politis. Ditambah lagi dengan isu agama, Komjen Listio sadar jika ia keras terhadap penegakan hukum yang melibatkan kelompok Islam, maka hanya akan jadi bulan-bulanan kelompok Islam. Oleh karena itu, dapat diprediksi era Kapolri Listio nanti akan lebih lunak kepada kelompok Islam, khususnya simpatisan Rizik Syihab. Namun, sepertinya istana telah memperhitungkan dan sengaja memilih Komjen Listio minoritas untuk meredakan tensi kelompok Islam. Terpilihnya Komjen Listio sebagai calon Kapolri disambut baik oleh kelompok Islam sekuler seperti Denny Siregar, Abu Janda maupun tokoh-tokoh kelompok NU. Abu Janda berharap calon Kapolri dapat bersinergi dengan Menteri Agama dalam memberantas intoleransi di Indonesia. Namun agaknya kekecewaan akan didapatkan Abu Janda CS. Sebab Komjen Listio yang memahami situasi politis antara pemerintah dengan kelompok Islam Rizik tidak akan mau bersikap terlalu keras kepada blok Islam. Di saat itulah kelompok Islam liberal akan balik menyerang Kapolri. Mereka akan menekan Kapolri baru agar menindak kelompok Islam yang dianggap intoleran. Tekanan ini bisa menyebabkan pihak yang selama ini terkesan keras dengan kelompok Islam di Polri yakni Densus 88 dan calon Kapolri lainnya yakni Kepala BNPT Boy Rafli Amar menjadi jengah. Sehingga dapat mengakibatkan friksi di internal Polri sendiri. Bahkan friksi ini dapat meluas ke lingkup TNI Polri. Baru-baru ini Komjen Boy Rafli membagikan potret bersama Kasat Andika Perkasa. Ini seolah menyiratkan sinergi TNI Polri bila Komjen Rafli nantinya menjadi Kapolri dan Kasat Andika menjadi Panglima TNI. Mungkin saja Komjen Boy Rafli berharap dengan naiknya Kasat Andika menjadi Panglima TNI, maka urusan penanganan terorisme Islam tetap di tangan Polri. Sementara TNI fokus pada terorisme separatis Papua, apalagi Kasat dan TNI AD memiliki kedekatan dengan blok Islam khususnya setelah Kasat memasukkan Enzo Ali yang sebelumnya viral terkait bendera HTI. Namun jika mengurut kacang, pucuk pimpinan TNI selanjutnya seharusnya dipegang Kasal Yudo Margono. Sayangnya, jika Panglima TNI selanjutnya adalah Kasal, maka yang terjadi adalah bentrok dengan Polri. Karena Kasal dan Angkatan Laut akan fokus pada penanganan jaringan teroris yang masuk dari perairan Indonesia. Perebutan wewenang ini berpotensi memecah sinergi TNI Polri. Padahal Presiden Jokowi telah mewanti-wanti sinergi TNI Polri adalah kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokoh dan efektif. Sinergi antara sipil dan militer harus tetap terjaga. Pasalnya, jika sinergi TNI Polri pecah, ini akan mengakibatkan rapuhnya stabilitas keamanan nasional. Ditambah lagi dengan supremasi sipil yang dicanangkan pihak Demokrat setelah memenangkan pemilu AS. Karena itu, jika pemerintahan Jokowi ingin mempertahankan stabilitas keamanan, maka kuncinya ada di pemilihan Panglima TNI. Jika Presiden memilih Kasal sebagai Panglima, kemungkinan sinergi TNI Polri pecah. Namun, Indonesia tidak akan ditekan dunia luar untuk menerapkan supremasi sipil. Namun jika Presiden memilih Kasat, maka sinergi TNI Polri akan tetap terjaga. Namun konsekuensinya pemerintah akan mendapatkan tekanan dari internasional. Sekarang terserah Presiden Jokowi ingin memilih Panglima TNI yang mana.